Bikin cake yang sangat enak dari pisang kepok dan choco chips yang langsung habis hari ini juga setelah olahraga. Halo semuanya, tonton video ini sampai habis karena di video kali ini saya akan membagikan resep cake dari pisang kepok yang pertama kali saya bikin tapi hasilnya enak sekali. Nah, di sini saya punya satu sisir pisang kepok yang udah matang banget, tapi saya gunakan hanya 10 biji aja. Pertama, pisangnya saya kupas satu persatu dan ada beberapa yang bagian ujungnya itu sudah bonyok atau udah busuk gitu, nggak bisa dipakai lagi. Jadi saya harus pilih-pilih bagian yang bagus saja yang saya ambil. Nah, setelah semua pisangnya selesai saya kupas seperti ini, selanjutnya masuk ke tahapan untuk memberikan gula pasir sebanyak 10 sendok makan. Selanjutnya saya menggunakan Blue Band Cake and Cookies, tapi saya pakai hanya setengah aja dari kemasan yang seperti ini. Sebelumnya saya lelehkan terlebih dahulu kemudian didiamkan. Berikutnya 10 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan tepung maizena. Untuk bahan-bahannya semuanya saya sertakan di sini ya. Nah, ini semuanya saya ayak. Lanjut ke adonan pertama tadi, saya tambahkan sedikit garam dan 2 butir telur. Dan tak lupa saya tambahkan vanili cair secukupnya, ini sekitar 1 sendok makan ya kalau ditakar. Nah, ini sebelum lanjut ke proses mixernya, saya nyalakan ovennya terlebih dahulu. Biar kenapa? Biar pada saat cake-nya dimasukkan ke dalam sini, nanti panasnya sudah maksimal. Di sini saya beri suhu 150 derajat dan untuk durasinya 60 menit. Berikutnya untuk bahan-bahan tadi saya mixer terlebih dahulu. Kira-kira sekitar 7 menit aja untuk proses mixernya dengan kecepatan tinggi. Berikutnya saya tambahkan untuk bahan keringnya. Oh ya, jika teman-teman punya blender, ini adonannya yang pertama tadi boleh kok menggunakan blender ya. Berhubung karena blender saya kecil jadi nggak muat. Untuk tepungnya setelah tercampur masuk ke dalam adonan pertama tadi, jangan lupa diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Berikutnya saya tambahkan untuk Blue Band yang sudah saya lelehkan dan ini sudah dingin. Jangan gunakan selagi masih hangat atau panas. Aduk rata lagi sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada sisa-sisa Blue Band yang belum tercampur. Ini sekitar kurang lebih 2 menit untuk proses mencampurnya. Akan tetapi jika teman-teman tetap mau menggunakan mixer, maka gunakanlah kecepatan rendah saja. Nah, setelah semuanya tercampur rata seperti ini, selanjutnya saya kasih choco chips secukupnya aja karena nanti sisanya akan saya jadikan topping bagian atas kue bolunya. Ini sebenarnya kurang lebih sama ya. Saya juga bingung apakah ini kue bolu atau cake, tapi rasanya ini benar-benar enak sekali seperti cake. Nah, ini untuk loyangnya sudah saya olesi margarin secara merata, tapi jika teman-teman mau menggunakan baking paper silahkan. Ini sebenarnya cara saya membagi kurang rata ya, kurang sama banyaknya, kurang adil. Karena cuma pakai filling aja, tapi ternyata filling saya juga masih kurang benar. Oke, biarin aja ya, karena udah terlanjur juga. Nah, setelah itu selanjutnya untuk adonan yang tadi dihentak-hentakkan terlebih dahulu beberapa kali, biar endapan udara yang mengendap di dalamnya, yang bandel-bandel itu semuanya keluar sirna. Nah, setelah itu saya taburi choco chips sisanya tadi ke bagian atasnya. Kalau mau ditambahkan topping yang lainnya juga boleh. Biasanya ditambahkan topping pisang ya bagian atasnya. Berhubung karena yang request ini adalah anak-anak di rumah nggak suka pakai topping pisang atasnya, jadi saya skip. Murni hanya menggunakan choco chips saja. Kalau mau dikasih topping parutan keju juga sebenarnya enak. Nah, setelah itu karena suhu ovennya sudah cukup panas, selanjutnya saya tambahkan lagi untuk panasnya ya menjadi 200 derajat.
membuat. Berikutnya langsung saja saya panggang kedua loyang ini yang terisi adonan selama kurang lebih 50 menit. Atau bisa juga disesuaikan dengan oven masing-masing. Karena saya yakin teman-teman ketika sudah semakin sering menggunakan ovennya, maka semakin paham dengan ovennya. Nah, ini dia sudah matang dengan sempurna setelah proses pemanggangan sekitar 50 menit. Seharusnya sih ini setelah dikeluarkan dari oven didinginkan terlebih dahulu. Berhubung karena anak-anak udah nggak sabar semuanya, ya udah terpaksa saya mengeluarkannya dalam keadaan panas. Nah, hasilnya di bagian belakangnya itu ada yang sedikit lengket. Jadi barangkali kalau menggunakan baking paper akan lebih sempurna lagi hasilnya. Nah, ini dia untuk teksturnya. Setelah dipotong-potong, kelihatan lembut sekali bagian dalamnya. Tidak terlihat seperti bolu. Ini lebih tepatnya terlihat seperti cake. Hanya saja untuk loyang yang saya gunakan itu bukan loyang cake. Dan cara motong-motongnya juga terlalu terburu-buru. Seharusnya ditunggu set terlebih dahulu beberapa menit, sekitar 30 menit barulah dipotong. Nah, ini rasanya lembut sekali. Lembut dan gurih dan rasanya seperti cake-cake yang mahal. Pas suami saya makan pertama kali, dipikirnya ini adalah resep dari chef yang biasa digunakan di restoran-restoran yang mahal karena rasanya enak sekali.